kawan kita yang berbintang 2 tapi bintangnya jatuh semua itu. Oh, kemarin itu masuk marga kalau One Piece, teman-teman atau kawan-kawan di kita nonton One Piece itu namanya Verdi Sambo gitu. Itu keluarga D yang per hari masih belum jelas belum itu. Jelas. Itu artinya apa? Itu khususnya di dalam pembelajaran hukum. Ini lebih mengarah kepada mental. Mungkin saya lebih cocok sebenarnya di psikologi pendidikan. Bukan psikologi hukum. Bukan tahu ya. Enggak, maksudnya pada akhirnya bagaimana kemudian penegak hukum itu memiliki mental dan jiwa sosial yang kuat agar pada akhirnya nanti ketika melangkah menjadi orang yang bekerja di instansi profesional, entah itu di pengadilan, di kejaksaan, lawyer dan lain-lain, advokat, notaris, orientasinya itu bukan gajinya atau pendapatannya, bukan money oriented. Nah, bukan money oriented, tapi bagaimana memang kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan atas nama hukum. Karena sangat mudah sekali kita membolak-balikkan satu kebenaran jadi kesalahan dan satu kesalahan jadi kebenaran. Seperti ini, siapa namanya, kawan kita yang berbintang 2 tapi bintangnya jatuh semua itu. Oh, kemarin itu masuk marga kalau One Piece, teman-teman atau kawan-kawan di kita nonton One Piece itu namanya Verdi Sambo gitu. Itu keluarga D yang per hari masih belum jelas itu. Itu artinya apa? Itu kan menjadi salah satu tolak ukur di mana hari ini yang memegang atau mengampu jabatan tertentu itu masih tidak melakukan tupoksi, tugas pokok dan fungsi secara baik atau tupoksinya masing-masing gitu kan. Jadi kalau amatan-amatan kita terhadap fenomena itu sebenarnya luas kan gitu. Tetapi ada nggak satu tips mendasar untuk kita sendiri lebih mengenal diri dan mengenal masyarakat untuk menyongsong tatanan hukum yang lebih proper gitu Mas? Khususnya untuk teman-teman mahasiswa atau yang nonton konten ini juga gitu. Iya, ini diskusi kita jadi psikologi. Karena tadi ngomongnya mental dan etos. Iya, mental dan etos memang. Jadi memang kalau ingin masuk fakultas hukum, saya bisa mengatakan bahwa harus ada mencoba untuk inilah. Ada waktu di mana dia harus benar-benar menata niat. Kuliah di fakultas hukum itu niatnya untuk apa? Meskipun semua fakultas atau semua langkah kita dalam kehidupan memang harus dihitung seperti itu, Pak. Betul, cuma kalkulasi ya. Tapi hukum itu ranah yang profesional, di mana lulusannya memang kebanyakan larinya ke arah kerja sosial, pengadilan, kemudian kejaksaan, LSM, NGO, advokat, lawyer, seperti itu. Banyak ruang. Nah, ketika memang Anda yang ingin masuk ke fakultas hukum atau sudah masuk ke fakultas hukum kemudian tidak memiliki jiwa itu, Anda atau para kawan-kawan digital, kadal semua. Ya, kamu kadal tapi suka ngadalin, bisa. Itu seperti yang tadi, yang konten sebelumnya tadi suka ngadalin. Kemarin sama siapa? Mas Hafiz itu besok bakal saya tangkep itu. Oke. Saya siap-siap kalau dia nanti pakai rompi oranye saya ngawal. Oke. Langsung pakai kopiah ya. Pakai kopiah. Susah. Oke. Jadi memang pelik ya, kita banyak perkara atau banyak fenomena yang perlu ditilik gitu kan soal hukum. Nah, tetapi kembali ke situ Mas, pertanyaan awal aku tadi. Gimana sih kita mencoba untuk lebih objektif melihat hukum gitu? Itu mungkin suatu hal yang sangat substansial kan? Agar kita bisa lebih objektif ya? Iya. Gimana tuh? Yang ketika ini suap sana suap sini, lobby sana lobby sini, remisi sana remisi sini, tiba-tiba ya hilang. Seakan-akan isunya hilang, opini hilang, dan dia ya bebas. Banyak kan kasus koruptor yang kayak gitu. Sangat banyak. Ya untuk ini semua adalah realita ya. Semua adalah realita. Kita semua mengetahui dimanapun bahwa di berbagai sektor dan berbagai sisi instansi pemerintahan kita tidak ada yang benar-benar bersih.
Betul. Perlu dicatat Perlu dicatat, itu digarisbawahi lah. Menjadi salah satu pekerjaan rumah ya kan. Ya PR yang nggak selesai, kunjung selesai itu. Pekerjaan rumah Indonesia Raya. Iya. Bagaimana kemudian kita mencoba meminimalisir Betul. hal tersebut. Katakanlah biasanya kebutuhan daripada para pejabat ini 1 bulan 100 juta, ya minimalisir lah agar korupsinya jangan 100. Tahun depan coba dikurangi 90, tahun depannya dikurangi. Saya bukannya kemudian memperbolehkan hal tersebut, enggak. Kalau tidak bisa secara langsung pelan-pelan, Betul. pelan-pelan. Nah, untuk lebih objektif, ya mental kita sebagai orang yang jujur dan juga melakukan itu memang berorientasi sosial, itu harus dibentuk, Pak. Betul. Jadi kalau kita sudah apatis dari awal ingin mengumpulkan kekayaan pribadi atau mengkapitalisasi pekerjaan atau profesi kita, jadi semuanya sifatnya akan sama, semua akan berotasi seperti itu. Dan itu menjadi semacam lingkaran setan yang tidak akan pernah hilang di dalam tradisi politik maupun tradisi instansi yang ada di Indonesia. Ya, karena kalau kita mau mencoba kritis lah, permisi lah, mohon maaf, katakanlah kayak jenderal ataupun DPR, kalau kita mau mencoba mencari gajinya per bulan berapa, tunjangannya, belum hal-hal lain ya, profit lainnya dari profesi itu, ataupun PNS secara umum yang di instansi kedinasan, dinas setingkat kabupaten sampai provinsi sampai nasional, gajinya berapa, tapi kita lihat gaya hidupnya berbanding lurus atau berbanding terbalik. Betul. Sangat terbalik. Iya. PNS paling tinggi berapa? 12 juta katakan. Tapi banyak pejabat kita punya Lexus. Betul. Banyak yang punya Alphard itu. Alphard sama Lexus masih mahal Lexus, Pak. Real estate, ya kan, di kondominium yang besar. Mungkin punya usaha lain. Iya, kita kusnudonnya di situ. Berprasangka baik punya usaha lain. Tapi kalau yang seperti itu ada dari 100 orang DPR ada 85 sampai 90 orang. Konyol. Semuanya punya usaha, konyol ya kan. Dia pemilik. Kasusnya kayak kemarin kalau kita melihat fenomena ya watchdog lah ketika meriset taxi killer itu. Hampir keseluruhan pejabat negara itu juga memiliki satu tendensi dengan korporasi tertentu, khususnya tambang itu kan Mas Uri. Saya kemarin juga agak geleng-geleng mengamati kok bisa-bisanya gitu loh. Ya kan, dulu saya masih ingat ucapannya Pak dosen saya, kawan-kawan di Tanpa itu. Ya monggo, sans saja. Kita tahu negara kita itu oligarki, ya kan jelas. Kita tidak bisa melepaskan tendensi itu. Sebenarnya kebutuhan alat kritis semacam apa sih yang harus kita persiapkan untuk mengawal ya problem-problem semacam ini, Mas Ud? Khususnya dari Mas Ud pribadi ingin menorehkan di dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Yang pasti mental. Kalau kata teman saya itu yang namanya Cak Anam, nak sekali anak. Itu sahabat karib saya. Enggak, tapi ini banyak sekali dibahas. Bagaimana kemudian ya kita nggak berlaku seperti sofis yang menjual omongan. Betul. Atau wacana. Ya, tunggal wacana. Ataupun kita tidak berlaku seperti apa yang dijelaskan di buku filosofi teras mengalir orang-orang stoa. Tapi memang kita harus berbekal dan berani melawan atau menantang realitas ini. Nah, pertama mungkin pemuda hari ini ya bahasa hedonisme ya, ataupun kalau di era 2010 sampai 2015 borju, parlente. Kebiasaan borju, kebiasaan hedon. Meskipun hedon itu secara terminologi artinya ya senang, nggak apa-apa, senang itu adalah semua orang. Epikurus kalau nggak salah. Tapi ketika itu tidak, selera itu tidak berbanding lurus dengan salary, jangan dipaksakan. Berarti itu bangunnya kan dari habit. Bagaimana didikan keluarga, katakanlah kita anak-anak di era ini yang akan mengalami bonus demografi, kita yang akan melahirkan keluarga-keluarga baru, itu memang mendidik bahwa lingkungan sosial dan lingkup sosial itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, kemudian terhadap lingkungan sosial. Berarti implementasi dari critical thinking itu harus di situ, di ranah yang untuk menyongsong kolektivitas atau gotong royong bersama. Gotong royong, benar Pak. Kalau Mas Uud sendiri juga mungkin merasakan lah ya, dari berbagai sense yang kita alami di dalam
susah beratnya ya, susah senangnya hidup di Indonesia kan semacam ini. Sebenarnya ada nggak tips-tips untuk ya negarawan kita di dalam berjalan? Ini penting soalnya. Kalau memang tampuk kekuasaan itu hanya dikuasai oleh golongan-golongan tua dan kita tidak diberi ruang untuk berperan, akan sampai kapan negara ini terus seperti ini kan gitu? Saya insecure, Pak. Kenapa insecure? Insecure karena gini. Kolusi dan nepotisme kita itu masih sangat kuat. Segor jangan gitu. Nah iya. Itu jadi jangan ya kita bisa berharap bahwa akhirnya kita nanti semua menjadi tokoh-tokoh nasional, Tonas lah, ya. Atau tokoh daerah minimal. Toda dan Tonas. Tapi hari ini pun para politikus dan juga para petinggi dan pembesar negara kita sudah menyiapkan bagaimana agar terahnya itu tidak tergusur. Nah ini yang sulit, ini yang paling sulit, betul. Ya kan? Mereka sudah mendidik anaknya menjadi politikus dengan pola yang sama dan kebiasaan yang sama untuk menjunjung quo-vadis mereka kan gitu. Nah ini kan pada akhirnya akan quo-vadis sekaligus status quo. Kalau saya tambahkan status quo, kemapanan mereka. Jadi mau nggak mau akhirnya perputaran dan juga kebiasaan tradisi ini akan terus berulang. Recycling gitu ya. Nah iya. Ini berbahaya juga untuk konstitusi kedepannya. Amit lah, bapaknya koruptor, anaknya masukin politik, diajarin cara nyari uang yang gampang dan berlanjut. Terus besok anaknya, mereka tahu caranya mencari uang yang mudah dan enak, dan mereka punya figur, mereka punya branding terhadap keluarga mereka. Itu enak, politik terus, instan semua jalannya. Kendalikan negara, keruk sebanyak-banyaknya selesai, Pak. Jadikan negara maritim, jadi negara bahari dan sebagainya. Anakku jadikan wali kota enggak maksudnya kayak gitu. Tapi kita kan harus mempertanyakan hal seperti itu. Itu yang sering kali kalut untuk kita pertanyakan. Ketika kita menjadi mahasiswa ya apa kan belajar di kakak tanpa kita mau membangun satu respon kritis terhadap fenomena semacam itu. Meskipun kemenangan salah satu anak daripada pejabat negara kita untuk kemudian masuk ke dalam birokrasi menjadi wali kota, menjadi bupati, itu atas usahanya dan partainya. Tapi kemudian etika kepercayaan masyarakat yang kemudian di situ mempercayai bahwa pemimpin kita ataupun para petinggi kita itu mampu jujur dan mengemban amanah dan tidak kemudian mengakumulasi kekayaan itu untuk dirinya pribadi dan keluarga. Akhirnya kan lama-lama tergeser. Secara kritis masyarakat akan melihat bahwa ternyata negara ini menjadi lumbung tabungan dan juga seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, yang bisa dikeruk, yang bisa dieksploitasi. Karena paradigma kita secara kritis melihat kondisi negara hari ini seperti itu, Pak. Bapak kakek negarawan, bapak politikus, anak politikus. Belum cucunya nanti. Belum cucunya. Betul. Komisaris BUMN. Perlu diperjelas. Itu kita catat kawan-kawan digital ya, memang kita kontennya punya satu tujuan, yakni Witting Wisdom Jalaran Saka Kulino. Karena kita mengkulinokan diskusi-diskusi dan ngobrol santai semacam ini. Nah, satu pertanyaan terakhir Mas Ul. Ada nggak satu quotes yang bisa diluapkan atau dimunculkan di dalam upaya membangun hukum yang tanda kutip lebih segar untuk masa depan Indonesia untuk menutup sesi ini? Kalau quotes itu karena saya anak hukum ya, saya meskipun tidak terlalu syariah dan hukum. Ya, karena jurusannya unik Mas Ul. Hukum ekonomi syariah. Tapi lebih mengamati hukum secara konvensional. Menarik. Karena konsen saya juga di gerakan sosial, khususnya bagaimana membumikan filsafat-filsafat kita. Iya, selain itu juga bagaimana melihat konstruksi masyarakat, gerakan masyarakat ini seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau anak hukum itu sangat mengenal istilah fiat justitia ruat qaulun, meskipun fiat justitia ruat qaulun. Meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Ini tuh quotes terakhir saya. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Mas Uud, dan selamat menonton kawan-kawan digital semua. Ya memang sedikit ngotak sih, tapi rela bagi-bagi. Terima kasih Mas Uud. Aman. Talk.